Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kelemahan DC pinjol yang perlu nasabah Galbay itu tahu. Ya, ikuti cara ini agar kalian tidak ditipu oleh debt collector. Nah, jadi sebenarnya kalian tuh nggak perlu panik lagi jika DC atau debt collector datang ke rumah untuk menagih kalian yang sedang gagal bayar. Yaitu siapkan hal ini aja nih, untuk mengetahui kelemahan DC pinjol, untuk menjadi alat untuk melawan mereka si DC pinjol ini. Jadi dengan cara ini, nasabah Galbay itu tidak perlu takut untuk menghadapi penagihan utang atau DC lapangan pinjol. Nah, sebab dengan mengetahui kelemahan DC ini, nah hal ini bisa membantu saat kalian merasa terancam sama DC pinjol. Banyak nasabah yang sudah langsung takut jika mendapatkan informasi jika debt collector itu akan datang ke rumah atau akan mendatangi kalian sedang gagal bayar. Padahal kelemahan DC pinjol bisa diketahui untuk penyerangan balik dan melindungi diri kalian yang sedang merasa terancam sama DC pinjol. Sebenarnya sih DC pinjol tuh biasa aja, cuman kalian aja yang berpikir macam-macam. Oke, langsung saja saya bahas. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi jika DC datang untuk menagih hutang. Nah, nasabah yang Galbay hanya perlu menanyakan dua hal ini saja agar si DC itu takut dan tidak kembali lagi. Di sini saya nggak bahas pinjol ilegal ya, karena yang ilegal nggak ada DC-nya yang datang dan nggak akan mungkin mendatangi nasabah yang sedang gagal bayar. Jadi yang sudah pasti adalah yang saya bahas ini adalah DC pinjol legal OJK yang beberapa pinjol sudah ada DC lapangannya. Oke, langsung saja nih. Yang pertama, kalian tuh tanyakan data diri DC yang datang ke rumah. Bagian pertama yang perlu ditanyakan adalah data diri dari DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Ya, bisa minta kartu identitas atau surat tugas penagihan. Itu aja yang kalian perlu tanyakan. Terus, mereka itu harus membawa surat tersebut agar bisa diverifikasi apakah memang legal OJK atau benarkah itu DC beneran, sehingga bisa dipastikan bahwa debt collector memang bisa ditugaskan ke rumah Anda. Tapi, jika tidak bisa memberikan kelengkapan dokumen tersebut dan merasa cemas, lebih baik nasabah itu hati-hati aja. Siapa tahu itu emang oknum dari DC pinjol. Selain itu, jangan berikan uang kepada DC lapangan yang datang ke rumah. Lakukan pembayaran hanya melalui aplikasi yang digunakan. Jangan sosok baik ngasih uang rokok lah, biar nggak datang lagi, itu jangan. Apalagi kita baik banget seolah-olah kita kasih uang tips, uang bensin, biar dianggap akrab, biar terlihat tanpa pembayaran, biar kita nggak bisa bayar tuh akhirnya bisa CS lah gitu kan. Jangan berpikir seperti itu. Padahal dengan cara ini, bisa aja kalian akan diapelin lagi nih sama DC-nya. Melihat sikap kalian yang sosok asik sama DC-nya. Itu jangan ya. Terus yang kedua, menganggap nasabah bodoh. Nah, si DC sering menganggap DC ini bodoh. Biasanya kelemahan DC pinjol yang bisa diketahui dengan mudah adalah dengan menganggap bahwa nasabah DC pinjol itu nasabah bodoh. Nah, sehingga mereka, si para DC itu dengan percaya diri melakukan ancaman kepada nasabah yang sedang gagal bayar. Nah, mereka itu beranggapan bahwa nasabah yang Galbay tidak memahami hukum dan resiko pinjaman online. Hingga mudahnya kalian sedang gagal bayar diintimidasi dan kalian dianggap bodoh sama DC pinjolnya. Nah, jadi maka itu penting untuk kalian yang sedang gagal bayar, perluas wawasan kalian dan harus seperti apa saat kalian mengalami gagal bayar di pinjaman online. Nah, dengan cara menonton video YouTube seperti ini tentang edukasi Galbay atau gagal bayar pinjol, hal itu tuh bikin mental kalian kuat dan rasa tahu kalian tentang pinjaman online makin paham. Kalau kalian nggak paham dan takut duluan, para DC pinjol tuh akan memanfaatkan semua itu untuk mendapatkan uang. Tujuannya cuma kalian segera bayar pinjol kan. Nah, dengan cara itu, yaitu si DC akan sering melakukan teror dan menghubungi nasabah yang terus-menerus, ya, terus mengancam kalian. Hal yang bisa dilakukan adalah jangan mudah terintimidasi dan takut dengan ancaman pinjol. Lakukan perlawanan dan laporkan jika mereka membahayakan nasabah atau kalian. Kesimpulan pada video kali ini, nasabah gagal bayar nggak perlu lagi takut dengan debt collector. Sebab mereka itu memiliki kelemahan DC pinjol yang bisa kita kulik nih untuk dijadikan bahan perlawanan dan perlindungan. Nah, jadi gitu aja ya. Ada dua kelemahan DC pinjol. Yang pertama, kalian itu tanyakan surat tugasnya. Kalau misalnya DC itu nggak bisa nyerahin surat tugasnya, ya itu kelemahan dia. Yang terus yang kedua, DC itu selalu menganggap kalian bodoh. Padahal kalian harus lebih pintar dari DC-nya. Kalian harus tahu hukum dan aturan tentang masalah tagih-menagih saat kalian sedang gagal bayar. Nah, dengan mengetahui kelemahan DC pinjol yang harus nasabah Galbay ketahui, ini menjadi alat agar kalian tidak panik dan tidak terjebak. Intinya, gagal bayar apapun, dipinjol apapun, kuatin mental aja, perbanyakan edukasi dan wawasan tentang masalah gagal bayar. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.